Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu limpah atas hidup kita yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, buat kemurahan dan kebaikan Tuhan, buat kasih setia dan anugerah Tuhan bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami untuk pula dapat kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 12 ayat yang ke-11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Alkitab menjelaskan kepada setiap orang, terlebih khusus kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, melalui ilham roh dan Salomo dipakai oleh Allah untuk menyatakan rahasianya. Dia katakan bahwa setiap orang dipercayakan kepada mereka sesuatu. Di dalam orang, di dalam pribadi manusia, dipercayakan banyak hal. Persoalannya yang seperti tercatat di dalam Injil Matius, kisah tentang talenta. Orang yang memiliki satu, kemudian karena rasa takut, dia memendamkan talenta itu. Tapi orang yang dipercaya 3 mengembangkannya dengan baik, dikelola dengan baik. Begitu pula orang yang dipercayakan kepadanya 5 talenta. Dia kerjakan, dia olah dengan baik. Sekali lagi, semua dan setiap orang dipercayakan kepadanya 1-2 talenta dan seterusnya. Dan itu merupakan satu kepercayaan dari Allah. Pertanyaannya, mengapa manusia setiap orang dipercayakan talenta? Dan ini merupakan satu bentuk tanggung jawab dari Tuhan kepada setiap umatnya. Orang bisa berhasil, orang bisa menyerah, bisa mundur, bahkan orang bisa gagal dengan apa yang dipercayakan itu. Namun berdasarkan apa yang disampaikan oleh Salomo, dia katakan begini, orang benar, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Siapa yang mengelola tanahnya, siapa yang mengelola, yang mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, maka dia akan makan dengan kenyang. Jadi berkat Tuhan, kepercayaan dari Allah itu perlu dikelola, perlu dikerjakan, perlu diusahakan. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan dan kita ingin memperoleh berkat. Tuhan tidak mengajar kepada kita sebagai umat-umatnya untuk menjadi manusia yang lemah. Tapi dengan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan dari kita, kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga. Benar istilah dunia, berkat itu tidak datang secara tiba-tiba dari langit. Tapi berkat itu harus dicari, harus dikerjakan, harus dikelola. Tentu dengan kekuatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai manusia kita tidak boleh berpangku tangan. Tapi kita harus bekerja dan berusaha. Karenanya bagi mereka yang bekerja mengusahakan tanahnya,
merekalah yang akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Ada orang-orang yang di dunia ini mengejar hal yang sia-sia, hanya bermimpi besar saja. Hidup di dalam angan-angan, hanya berhandai-handai, tapi tidak mau mengejar berkat. Itu pun merupakan satu usaha, satu kegiatan yang sia-sia. Segala sesuatu harus dikerjakan, segala sesuatu harus dikelola, supaya kita dapat makan dengan kenyang. Sekali lagi, berkat Tuhan tidak bisa hanya sekedar kita taruh di dalam pikiran, hanya sekedar menjadi angan-angan, tetapi harus kita olah. Kita harus kejar, kita harus usahakan, supaya kita dapat makan dengan kenyang. Mari kita memiliki pikiran yang sama seperti kebenaran ini, dan kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk hidup dan tinggal di dalam firman-Nya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.